Puldapi TV, TV-nya umat Islam. Wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'adzani Allahu wa iyyakum minan nar. Ikhwan fillah rahimakumullah, para asatidzah, saudaraku kaum muslimin yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah, hari ini masih nampak sehat semua ya, masyaallah. Wajahnya senyum lebar karena sekarang kebetulan tanggal 1 juga ya. Aduh, luar biasa. Mudah-mudahan kebahagiaannya lengkap dengan hadirnya kita di sini bersilaturahim, karena sebenarnya datang ke majelis ilmu itu sungguh luar biasa besar manfaatnya. Kalau hanya sekedar ilmu, sekarang semua ilmu ada di HP kita ya. Kajian dari tafsir, dari Anas, dari Al-Baqarah sampai Anas sudah ada semua. Hadis apa yang belum dibahas oleh para ulama? Nah, untuk apa hadir kajian Ustaz Anfal ya? Mendingan kajian Syekh yang Saudi yang besar-besar. Tapi di balik itu kita bisa berkumpul di sini bersalaman, bertemu dengan wajah-wajah Ustaz Agung, Ustaz Daud, Ustaz siapa lagi nih dari Al-Basam. Ini kalau dalam HP itu kalau lagi low bed itu ya dicas lagi, wah semangat lagi. Ya. Begitupun saya sebenarnya mendek-dek gini, harus menggantikan mudir kita, Ustaz guru kita Ustaz Ade, hafizahullah ta'ala. Kita berdoa mudah-mudahan beliau diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga bisa beraktivitas dan menyampaikan ilmunya sebagaimana biasanya. Nas'alullahal azim rabbal arsyil azim an yashfi'ahu. Kalau tidak salah, ketiga kalinya saya disuruh untuk belajar menyampaikan ilmu. Yang pertama, dulu kita mengkaji surah Al-Falaq dan juga surah An-Nas, kalau masih ingat. Kemudian pertemuan yang selanjutnya membahas surah Al-Ikhlas. Masih ingat gak? Oh, udah lupa ya? Saya juga udah lupa hampir. Nah, supaya tidak bingung, ya, kemarin saya ditanya bagian dakwah sore-sore, Ustaz, temanya apa? Apa ya? Belum ada ide jawabannya. Idenya sudah ada. Kita akan melanjutkan kajian surat-surat pendek. Kenapa surat pendek? Biar mudah saya menyampaikannya kan? Kalau surat panjang susah. Kemudian sebelum 1 jam sudah selesai kajiannya. Ya. Dan yang akan saya sampaikan tentunya adalah tafsir-tafsir
beberapa ulama. Jadi kalau ada kebaikan yang saya sampaikan nanti itu murni karena taufik Allah kepada para ulama yang kebetulan saya sampaikan. Kalau misalkan nanti ada kesalahan, pasti itu kesalahan dari saya. Mungkin salah menalaah teks ataupun salah menukil, maka mohon maaf, di sini banyak ahli tafsir yang bisa membenarkannya insyaallah. Ikhwas sekalian, kita masuk ke tafsir sebelum surah Al-Ikhlas itu surah apa? Al-Lahab, Al-Masad. Ini surah terdiri dari 5 ayat, termasuk ke dalam surat-surat yang pendek. Ya. Sebagaimana biasa, kajian kita nanti akan melihat ini surah Makkiyah apa Madaniyah, kemudian kalau ada sebab nuzul kita jelaskan, kemudian kalau ada munasabah ayat atau surat antara surah Al-Lahab dengan surah sebelumnya, kemudian dengan surah setelahnya kita akan sampaikan, kemudian terakhir baru masuk kepada pembahasan tafsir ayat dan faidah-faidah yang bisa kita petik dari surah Al-Lahab ini. Saya yakin semuanya sudah pada hafal, kalaupun sambil ngali nur mual poho. Ya, surat ini kan? Apalagi yang sudah punya anak, setiap sebelum tidur kan? Karena besoknya mau ditasmi ke gurunya. Jadi jangan tegang, surat ini ringan. Insya Allah bisa sambil tidur pun boleh, ya, asal jangan merem. Baik, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Celakalah kedua tangan Abu Lahab dan binasalah ia. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak bisa mencukupinya harta maupun apa yang diusahakan olehnya. Sayasla naran dzatal lahab. Kelak dia akan masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Demikian juga istrinya yang membawa kayu bakar. Fi jidiha hablum mim masad. Yang di lehernya ada tali atau kalung dari serabut. Sahabat kiram, surah Al-Masad ini di mushaf yang antum bawa apa namanya ini? Surah apa? Al-Masad. Masad ini apa? Al-Masad. Ada lagi yang lain nggak? Kalau kita buka ada yang menyebutnya Al-Masad. Ada juga yang disebutnya Al-Lahab. Ada juga yang menyebutnya surah, kalau saya di kampung dulu, surah Tabat. Betul nggak? Ada juga yang sebut surah Abi Lahab. Kesemuanya itu adalah nama-nama, tapi yang paling masyhur adalah Al-Masad. Ya, termasuk dalam mushaf yang saya bawa, namanya Al-Masad. Al-Masad itu apa artinya? Tali yang dipintal ya. Seperti kalau rapia itu belum disebut masad itu, masih ngegelempeng. Jadi kalau rapia sudah dilipat-lipat, dijadikan 2, 3, 4, itu jadi masad, pintalan. Jadi kalau disebut masad berarti tali yang sangat kuat. Kalau dinyeret apa tuh sapi itu, Ustaz Abu Salma, apa tuh? Tambang apa kemarin? Itu masad itu jadi udah kuat. Kalau narik tuh mungkin nggak putus kalau kuat. Ya. Nah, itu masad. Nah, surah ini adalah surah Makkiyah. Surah ini surah apa? Makkiyah.
Surah Makkiyah itu sebagaimana kita ketahui ya, adalah surah yang turun sebelum hijrah ataupun yang turun di Mekah. Ya, yang turun sebelum hijrah. Karakteristik dari surah Makkiyah ini ya, pendek-pendek ya, tetapi bahasanya singkat, padat ya. Jadi kalau nonjok itu, kalau tahu Mick Tyson dulu tahu Mick Tyson ya, yang kuatnya yang mana? Mick Tyson itu yang kuat yang kanan yang kiri? Hah? Yang kiri. Jadi kalau nonjok tuh sekali nonjok langsung jatuh, gak ada apa namanya terus. Jadi karakter Makkiyah itu begitu. Karena memang orang-orang kafir Quraisy ketika itu jago-jago bahasanya dan kebanyakan ngeyel, inad. Dan orang yang ngeyel itu biasanya gak seneng dengan pembicaraan yang panjang. Wah, kalau bahasa Betawinya banyak bacot loh. Ya? Maka ini pun pelajaran bagi kita ketika kita menghadapi mad'u yang ngeyel, yang susah. Maka saya suka nasihatkan dari dulu ke kesantrian itu, kalau misalkan mau manggil, mohon maaf orang tua misalkan, sebelum data faktanya lengkap, jangan dipanggil dulu. Ya, karena akan jadi bumerang. Ya, karena sifat karakteristik manusia itu apa? Walaupun terkadang dia tahu salah, kalau ada kesempatan untuk menyerang, dia akan menyerang. Maka orang yang inad, orang yang ngeyel itu jangan dikasih opini. Tahu kan opini ya? Jangan dikasih, apalagi asumsi yang kebenarannya 30%. Tapi harus dikasih fakta, data. Begitupun surah Makkiyah ini jelger. Coba antum akan lihat nanti ya. Beda dengan sirah. Ini kan nanti yang akan kita bacakan tuh kisah Abu Lahab, betul gak? Dengan keluarganya secara umum, Abu Lahab, istri dan anaknya. Tapi bisa diceritakan di dalam 5 ayat saja. Kalau antum baca sirahnya, sirah Abu Lahab itu panjang. Karena memang Al-Quran ini bukan kitab sejarah. Jadi gak perlu ada prolog, plot, ataupun fragmen-fragmen dalam kisah, tapi langsung ke klimaks. Tabat yada abi lahabiu watab, celaka maneh saya Abu Lahab. Langsung. Kemudian karakter dari surah Makkiyah juga adalah taksil wa ta'sis al-aqidah al-islamiyah, ya, memberikan batu atau pondasi dasar akidah Islam. Nah, seperti halnya di dalam surah yang akan kita baca dan setelahnya. Ini masih bercerita tentang tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi surah Al-Lahab atau Al-Masad itu apa? Makkiyah. Fahiya surah as-sadisah fi tartibin nuzul. Kalau dilihat dari susunan mushaf yang biasa kita baca, itu ke 100 berapa? Ke 111 ya? Tapi kalau dari dilihat ketika turunnya, surah ini adalah surah yang ke-6 turunnya. Wa kana nuzuluha ba'da suratil Fatihah, turunnya setelah surat Al-Fatihah, wa qabla suratil Kautsar, dan sebelum surah Al-Kautsar. Nah, jadi ini surah Makkiyah, turunnya ke-6 setelah surah Al-Fatihah, sebelum surah Al-Kautsar. Nah, ini selesai dari nama
surat ini. Kemudian kita masuk sekarang ke sebab nuzul. Adakah sebab nuzul dari surah Al-Masad ini? Jawabannya ada. Ya, dituturkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, Imam At-Tabari, Imam Al-Baghawi dan juga ahli tafsir yang lainnya. Yang saya sebutkan di sini adalah riwayat yang dituturkan oleh Imam Ibnu Katsir dari Imam Al-Bukhari, riwayat dari Abdullah Ibnu Abbas. Ya, ini sebab nuzulnya. Penting nggak kita mengetahui sebab nuzul? Oh penting, semuanya sudah mempelajari betapa pentingnya sebab nuzul dalam memahami ayat Al-Quran. Kemudian kita berinteraksi dengan ayat, menyatu dengan ayat, itu salah satunya memahami asbabun nuzul. Ya. Logikanya begini, saya kemarin pas kedatangan santri baru tuh bingung. Biasanya santri baru itu kalau datang, santri lama belum ada. Kemarin santri lama sudah ada, santri baru. Ke bagian pendidikan, Pak Rusli gimana nih? Kalau misal pas datang supaya tidak bergabung di sana, tidak bergabung di mana? Di asrama, kita puter film yang paling panjang dalam sejarah, G30 SPKI. Wajah ya 4 jam, jadi 4 jam dari zuhur sampai asar, anak-anak santai, anak baru. Kata Pak Rusli, gak kena Ustaz, momennya. Gak kena apa? Momennya, jadi sebab nuzulnya gak kena loh. Jadi kalau 30 SPKI itu kalau ditontonnya pas 30 SPKI apa? Kena. Ataupun ada tamu dari Arab, dari Barat, lihat yang naik main rebutan. Saya pernah punya syekh datang, itu orang Indonesia itu ngapain itu? Ya, naik pohon gitu kan? Nah, karena nggak tahu kenapa ada itu. Kalau kita apa kan? Dari hati, apalagi yang apa sih? Yang NKRI-nya harga mati itu, wah, 17 Agustus. Karena memang tahu sebabnya. Nah, begitupun ketika kita membaca ayat, tahu sebab nuzulnya, maka akan mudah meresap ya ke relung-relung hati yang paling dalam. Ya. Nah ini Imam Bukhari mengatakan, kharaja anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kharaja ila al-Batha fasa'ada al-jibala fanada, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari keluar dari rumahnya ketika mendapatkan perintah dari Allah untuk berdakwah secara terang-terangan. Wa anzir ashiratakal aqrabin, berikanlah peringatan kepada keluargamu yang paling dekat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya, kemudian naik gunung. Dalam riwayat yang dituturkan oleh Imam Al-Baghawi disebutkan Safa. Di sini Imam Ibnu Katsir tidak disebutkan gunungnya. Naik ke bukit Safa yang antum sudah melihat ya, baik live ataupun lewat sekarang mah mudah ya, walaupun belum ke sana bisa lihat Safa dengan jelas. Naik ke bukit Safa, fanada, kemudian menyeru, ya Sabaha, ya Sabaha. Ini seruan yang dipakai oleh orang-orang Arab ketika ada sesuatu yang penting, ada sesuatu yang darurat. Kalau di Indonesia apa seruannya? 911. Oh, ada 11. Ya Sabah. Jadi kalau ada orang yang mengatakan itu, pasti orang-orang Arab akan segera keluar. Kalaupun tidak bisa, kernyeseuh misalnya kagok, ke maraban kuda, makan nyuruh pembantunya, budak, ayo kamu ke sana cepat. Itu ada apa di sana? Mungkin ada sembako yang dibagikan atau vaksinasi sekarang mumpung gratis. Maka begitupun keluarga-keluarga Rasulullah, tetangga-tetangganya, Bani Hashim, ya, dari perut-perutnya Quraisy yang dekat keluarga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluar. Fajtama'at ilaihi Quraisy, berkumpullah keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, Rasulullah mengatakan, ara'aitum in haddathtukum anna al-aduwa musabbihukum aw mumsikum akuntum tusaddiquni. Kata Rasulullah, wahai saudaraku sekalian, ya,
Bagaimana pendapat kalian kalau aku mengatakan kepada kalian bahwa musuh akan siap menyerang dan datang di pagi hari dan di sore hari. Dalam riwayat yang lain, musuh akan keluar dari balik gunung atau Jabal Qubais. Bagaimana pendapat kalian? Kalau aku mengatakan maka pagi besok atau sore nanti musuh akan datang. Apakah kalian percaya kepadaku? Wah, qalu na'am. Semuanya mengatakan na'am. Ma jarrabna minka kadziba. Mereka mengatakan, ya, kami pasti percaya. Kami belum pernah mendengar satu kalimat pun kedustaan dari Anda, wahai Muhammad. Karena Rasulullah terkenal dengan Al-Amin. Ya. Qala, setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inni nadhirul lakum baina yadayya adzabun syadid. Ketahuilah wahai saudara-saudara, aku ini seorang rasul, seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian semua untuk memberikan satu peringatan, yaitu adab yang syadid, adab yang pedih, yang mereka belum mengimani adanya adab, tidak beriman kepada yaumul qiyamah. Apa yang terjadi? Ya, yang asalnya ya kami yakin, kami pasti mempercayainya. Setelah disampaikan ada yang beriman, ada yang tidak, ya, maka ini pelajaran bagi para duat, para guru sekelas Rasulullah aja yang gak pernah berdusta. Masih banyak orang yang tidak mau ikut, bahkan mendustakannya, menistakannya, menghinakannya, ya, apalagi kita. Maka kalau sedikit ada yang sedikit menghina, mencibir, ya, ini celananya kehujanan, banjir, ya, jenggotnya kayak kambing, apalagi belum ada apa-apanya, ya. Apa yang dihadapi oleh Rasul, kalau kita makan wajarlah, pernah berdosa, pernah berdusta, betul nggak? Tapi seakan-akan kalau kita dihina itu seakan-akan kita paling bersih. Maka kita belajar dari dari Rasulullah SAW bagaimana kesabarannya. Walaupun sudah bersih, tapi tetap masih banyak orang yang nggak mau ikut. Itu adalah sunnatullah kita dalam memperjuangkan agama Allah. Ya. Maka di antara yang membantah langsung di tempat dan dengan bahasa yang tidak layak keluar dari seorang manusia untuk seorang Nabi yang mulia Rasulullah SAW, apa yang dikatakan oleh Abu Lahab. Dia mengatakan, faqala Abu Lahab, alihada jama'tana, wahai Muhammad, hanya untuk ini kamu yuk memanggil ya sobat darurat genting, ya. Kemudian mengatakan tabban laka, ya, celaka kamu, rugi kamu, ya, hanya mengumpulkan kami hanya untuk masalah ini. Maka Rasulullah SAW langsung ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, fa anzalallahu taala hadhihi as-surah. Maka surah Al-Masad ini, Al-Lahab ini adalah jawaban untuk siapa? Abu Lahab sebagai pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sekaligus munasabahnya dengan surah sebelumnya, yaitu surah apa? Surah apa? Sebelum Al-Lahab surah apa? An-Nasr. Di dalam An-Nasr menceritakan tentang pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin, khususnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya Abu Lahab itu masih hidup ketika turun ayat ini, maka ini pukulan di atas pukulan, karena dia berusaha terus untuk mengoyak-ngoyak dakwah Rasulullah SAW dengan segala cara, harta, tenaga, anak, semuanya dikerahkan untuk menghancurkan dakwah dengan keyakinan dia bahwa dakwahnya akan selesai. Ternyata justru sebaliknya, dakwah Rasulullah SAW berhasil, sukses, ya. Maka ini pun kabar gembira kepada kita bahwa sekuat apapun rintangan dan halangan, selama kita berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala, maka
semuanya akan bisa kita lewati. Nah, kemudian kita masuk ke dalam tafsirnya. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Tabbat, kata para ahli tafsir, dikatakan oleh Ibnu Katsir, artinya halakat wa khasarat. Tabbat itu celaka, binasa, rugi, ya. Persis dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lainnya, wa ma kaidu fir'auna illa fi tabab. Tidaklah tipu daya Firaun itu kecuali berada di dalam kerugian. Wa ma zaduhum ghaira tatbib, dan tidaklah bertambah bagi mereka usaha mereka itu kecuali kehancuran. Jadi tabat itu halakat, khasarat, ya. Ibnu Ashur mengatakan ketika ada ayat yang dimulai dengan tabat, wail, itu menunjukkan litaubih wal wa'id, untuk menghinakan dan mengancam. Dan betul ayat ini pun adalah untuk mengancam dan menghinakan siapa? Abu Lahab, karena telah menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yada, kedua tangan Abi Lahab. Di sini disebutkan yang hancur itu adalah kedua tangan Abu Lahab. Ya. Sebagian ahli tafsir mengatakan yang disebut yada di sini, ya yada, kedua tangannya Abu Lahab yang hancur. Yang kedua yang dimasukkan yada di sini adalah Abu Lahabnya sendiri. Ya. Kenapa disebut yad? Tidak disebutkan Abu Lahabnya secara langsung. Ya. Maka disebutkan dalam beberapa riwayat, di antaranya yang diriwayatkan di sini dari Rabi'ah bin Ibad yang mengatakan ketika dia melewati suatu tempat, dia melihat ada seorang pemuda, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang sedang menyampaikan sesuatu kepada kabilah. Ya Bani Fulan, wahai Bani Fulan, inni Rasulullah ilaikum. Aku ini adalah Rasulullah, utusan Allah kepada kalian. Amurukum an ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a. Aku memerintahkan kepada kalian untuk beribadah kepada Allah dan jangan mensekutukannya dengan satu apapun. Wa an tusaddiquni wa tamna'uni hatta anfadha anillahi ma ba'atha anfudha ma anillahi ma ba'atha nabi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kalian harus meyakiniku, mempercayaiku, ya, sampai aku selesai menyampaikan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadaku untuk menyampaikan. Maka setelah pemuda itu menyampaikan, di belakangnya ada seseorang, yaitu siapa? Abu Lahab. Jadi setiap Rasulullah ngomong, muncul apa? Si Abu Lahab ini. Kemudian dia mengatakan, "Ya Bani Fulan, hadza yuridu minkum an taslahul Lata wal Uzza." Wahai Bani Fulan, ketahuilah, laki-laki ini, yaitu Muhammad, ya, tidak menginginkan dari kalian kecuali supaya kalian jauh dari Tuhan kalian, Lata dan Uzza. Ya. Kemudian dia mengatakan, "Fala tasma'u lahu wa la tattabi'u." Maka janganlah kalian mengikutinya dan jangan mendengarnya. Kemudian dia mengambil apa? Mengambil batu dan melempar Nabi Muhammad SAW sampai kakinya berdarah. Maka disebutkan di sini, dikhususkan yad, tangannya Abu Lahab, karena dengan perilakunya, mulut dan tangannya telah menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada hakikatnya semua yang hancur itu bukan tangannya, Abu Lahab, istrinya, dan nanti anaknya Utaibah yang akan kita sampaikan. Tabbat yada Abi Lahab, hancur, celaka, binasa kedua tangan Abu Lahab. Ya. Siapa Abu Lahab ini? Nama aslinya? Syekh Teguh. Abu Lahab itu punya nama enggak? Abu Lahab ini nama apa kunyah?
Hah? Kunyah. Namanya siapa? Lupa? Lupa. Lupa. Saya yakin tahu, cuma lupa. Sebelah kanan ya. Syekh Ibrahim Maulana Malik Al-Wali. Siapa nama Abu Lahab ini? Lupa juga. Alhamdulillah lupa ya. Orang jelek harus dilupakan lah. Tapi dalam sejarah kita. Siapa yang tahu nama Abu Lahab? Syekh Farma nih, Syekh Farma. Abdul Uzza, Masya Allah. Jadi Abu Lahab itu bukan nama ya. Dalam orang Arab itu ada nama, ada kunyah, ada laqab. Ya. Nama, kunyah, laqab. Yang sering disampaikan itu memakai kunyah, karena kunyah itu untuk penghormatan dan menghaluskan cara kita memanggil. Kalau kita memanggil misalkan namanya Muhammad, ya Muhammad, mungkin ada warna tidak sopan, tapi ketika disebutkan ya misalkan anaknya Abu Abdurrahman, ya Aba Abdurrahman, untuk penghormatan ya, untuk penghormatan kunyah ini. Namanya adalah Abdul Uzza. Namanya Abdul Uzza. Oleh karena itu, mengapa Allah Subhanahu wa taala, ini hikmah yang digali oleh sebagian ulama. Ya, mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak menyebut nama aslinya di sini? Ya. Alasan yang pertama, karena lihat Abu Lahab itu perangai akhlaknya jelek dan dimulai dari namanya yang jelek. Namanya jelek sekali. Tidak ada sejelek nama selain nama yang ada mengandung kemusyrikan. Namanya siapa? Abdul Uzza. Abdun itu apa artinya? Hamba. Uzza, Tuhan mereka. Uzza, menurut mereka Tuhan dari kata aziz. Maka kalau disebut Abdul Uzza berarti hambanya si Uzza. Ini bohong juga karena Uzza itu gak punya hamba. Bohong, jelek, ngumpul dirinya. Maka kalau kita memberi nama itu anak kita, maka harus nama yang baik. Jangan sampai ada unsur kesyirikan, harus ada unsur doa. Banyak Abdun itu tuh, tis'awatis'in, coba tuh, Allah Rahman Rahim. Kalau kita punya anak 100 misalkan, insya Allah kayak Anas bin Malik, gak pusing-pusing kan? Abdurrahman, Abdullah, Abdurrahman, Abdul Hakim, Abdul Fadl, sampai terakhir apa? Ini. Nah, Abdul Uzza ini gak layak untuk ada di dalam Al-Quran. Berarti kalau dibandingkan dengan Fir'aun, masih bagusan nama Fir'aun ya. Nama Fir'aun masih disebutkan di dalam Al-Quran. Abdul Uzza, nehi, gak disebutkan. Yang kedua, hikmah atau pelajaran gak disebut Abu Lahab. Kenapa? Kalau saya dulu pas di Yaman itu kalau mau jajan barang-barang itu orang mereka, para pedagang itu gak tahu namanya. Karena ada barang itu dari Italia, dari Jerman, ngampar itu. Mahada, kam hada, hada Abu Mi'ah, Abu Alaf, Abu pakai kunyah, Abu gitu. Jadi memudahkan, dan barang yang sama dengan itu maka disebut yang sama. Misalkan ini 100, harganya 100 disebut Abu Mi'ah. Itu apa? Abu Mi'ah. Sehingga kalau ada orang yang karakternya sama dengan Abdul Uzza, tidak usah disebutkan, itu disebut dengan Abu Lahab. Karena Al-Quran itu turun bukan hanya untuk Abu Lahab, tapi untuk sampai hari kiamat. Maka siapapun yang karakteristiknya sama dengan Abu Lahab masuk ke dalam nama Abu Lahab, ke dalam kunyah ini. Ini Abu Mi'ah itu. Abu Mi'ah Balab. Nah, pertanyaan selanjutnya begini, kan kunyah itu untuk penghormatan. Masa iya si Abu Lahab dihormati? Gimana jawabannya? Yang bisa jawab gak? Kunyah itu untuk penghormatan. Apakah betul Abu Lahab itu dihormati? Jawabannya kan Abu itu bapak, Lahab itu apa? Abdul Uzza itu gak punya nama anak namanya Lahab. Tapi disebutkan oleh para ahli tafsir li isyraqi wajhihi, karena wajahnya itu ganteng, kuning kemerah-merahan.
Kalau di sini mirip siapa ya? Ada yang kuning kemerah-merah. Ganteng cahaya. Ini penghormatan, ini penghormatan. Tetapi di dalam uslub bahasa Arab sama dengan bahasa kita juga. Adakah di kita mengangkat untuk apa? Menjatuhkan setinggi. Kalau orang langsung menghina langsung, terus kamu biasa. Tapi kalau diangkat dulu, hidungnya udah mau terbang gitu kan, langsung dijatuhkan dalam-dalamnya. Bisa dari mana kita tahu? Coba lihat, tabbat yada abi lahabiu atau ma agna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naron dzata lahab. Di dalam ayat sayasla naron dzata lahab ada kata yang sama dengan apa? Lahab. Yang lahab yang pertama karena kegantengan wajahnya. Yang lahab kedua apa? Api yang merah yang nyala yang siap untuk membakar. Artinya Allah ingin memperlihatkan betapapun ganteng wajah Ustadz Prama, tapi kalau tidak beriman dan bertakwa kepada Allah, ujung-ujungnya akan dibakar. Jadi ente mau ganteng, mau kaya, tapi kamu jauh dari Islam, udah bagiannya apa? Api neraka. Jadi ini apa? Usulnya apa? Diangkat untuk dibanting. Tabbat yada abi lahabiu wa tabb. Kemudian kata yang selanjutnya wa tabb. Ini sama kan dengan yang pertama tabbat. Tabat yang pertama itu lid doa, untuk doa. Sebenarnya tab yang kedua adalah istijabah, bahwa doanya telah apa? Dijawab. Jadi tabat yada Abi Lahab atau watab meyakinkan yang keduanya bahwa benar-benar Abu Lahab itu apa? Binasa. Jadi yang pertama tabatnya lid doa, yang kedua apa? Istijab ad-doa. Nah itu. Ayat yang kedua apa? Ayat yang selanjutnya ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Ini ma agna anhu malu. Abu Jahal itu terkenal kaya. Di antara paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketika Rasulullah diutus itu tersisa 4 paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang bisa diklasifikasikan antara paman Rasulullah itu ada yang beriman dan mendukung dakwahnya. Ada yang tidak beriman tapi mendukung dakwahnya, ada yang tidak beriman dan tidak mendukung. Yang beriman siapa? Abbas, kemudian Hamzah. Yang tidak beriman tapi mendukung Abu Thalib. Berarti Abu Lahab yang terakhir, yang tidak beriman dan menentang. Tapi ada kelebihan, selain ganteng, orang mulia. Karena dia nikahnya dengan wanita yang mulia, ya. Adiknya siapa? Adiknya Abu Sufyan, ya. Arwa bintu Harb bin Umayyah. Jadi adik kakak dengan Abu Sufyan. Abu Sufyan itu siapa yang tidak tahu ketokohan Abu Sufyan? Jadi semakin kuat, orang hebat, kuat. Ya. Kalau paman-paman yang lainnya miskin, apalagi Abu Thalib, ya. Dia itu orang yang kaya raya. Maka di dalam surah Al-Alaq dikatakan kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahus. Manusia itu akan melampaui batas ketika dirinya menganggap sudah berkecukupan. Kalau sudah cukup apalagi enggak ada yang kekuasaan bisa dibayar, ya. Semua bisa bayar. Nah, itu pun yang dirasakan oleh siapa? Abu Lahab. Maka ketika turun tabbat yada Abi Lahab wa tab, Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan, maka siapa tuh yang namanya si Abu Jahal itu, dia mengatakan, kalau seandainya idza ma kana yaqulu ibnu ahi haqqan fa inni aftadi nafsi yaumal qiyamah minal azabi bimali wa waladi. Seandainya yang dikatakan
oleh Muhammad itu benar, maka aku akan menebus diriku dengan harta dan anak-anakku. Ya? Dengan harta dan anak-anakku. Maka Allah jawab di sini, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma aghna itu sebagian mengatakan bermanfaat, tidak bermanfaat. Di dalam bahasa Arab kan tidak bermanfaat itu banyak ya. Bisa manafa'a gitu. Tetapi di sini memakai aghna karena berkesesuaian dengan apa? Ayat di dalam Al-Alaq tadi. Ar-ra'ahus taghna. Ya. Sebagai jawaban, sebagai untuk manusia yang semacam ini. Ma'agna tidak bisa mencukupinya. Malu hartanya yang banyak itu tidak bisa menyelamatkan dia. Wa ma kasab, dan apa yang telah ia usahakan. Ya. Ibnu Katsir mengatakan wa ma kasab yakni waladahu. Yang disebut wa ma kasab itu anaknya. Kenapa? Di sini disebutkan wa ma kasab anaknya karena sebagaimana hadis riwayat dari Aisyah radhiyallahu taala an, Rasulullah mengatakan atyabu ma ya'kulu ahadukum min kasbihi. Sebaik-baiknya apa yang kalian makan itu dari usaha apa? Kasab itu apa? Tangan sendiri. Wa inna waladahu min kasbihi, dan anak itu adalah sebagian daripada hasil usaha. Coba dikatakan ini atyab, sebaik-baiknya yang kita makan itu hasil apa? Hasil yang kita hasil usaha sendiri, tangan sendiri. Dan anak termasuk berarti ke dalam kategori atyab, termasuk kepada kasab yang baik. Anak kita ini. Kenapa anak itu disebut kasab yang baik? Anak disebut kasab yang baik. Karena begini, kalau harta kita yang kita miliki, kita akan tua kan semuanya? Kita akan menua. Akan pensiun? Akan pensiun. Maka setelah pensiun, tenaga kita gak ada, gak bisa bekerja. Maka harapan kita ada di mana? Harapan kita ada di mana? Di anak kita. Jadi setelah usaha kita selesai, ada yang meneruskan siapa? Anak-anak kita yang akan menopang kehidupan kita di masa tua. Maka dari hari sekarang, yang belum nikah segera nikah, ya. Yang belum anak segera rajin memproduksinya. Saya khawatir terus terang. Waktu saya di SD, kalau dulu makan gini, siapa presiden? Soeharto, gitu kan. Presiden penerangan, Harmoko. Masih ingat gak dulu? Begitu gak? Kemudian Islam berapa persen? 95%. Banyak. Sekarang berapa Islam? Islam berapa sekarang? Siapa yang suka rajin melihat itu? Statistiknya? Katanya 75%. 75%. Berarti saya SD itu mungkin 95, 94, gak jauh-jauh amat. Sekarang sudah 95%. Gak tahu Islamnya yang berkurang, gak tahu mereka yang bertambah. Saya gak kebayang kalau Islam 50% atau apalagi 40%. Kita sudah 75% itu ekonomi kita kalah. Semua kalah. Apalagi menjadi yang minoritas. Wah, saya khawatir. Seandainya negeri suatu saat seperti Prancis itu, wanita gak boleh pakai jilbab. Sekolah itu yang mau memaksakan diri harus pakai wigs karena minoritas. Tapi kalau Islam mayoritas, salah satu di Indonesia semuanya aman kan? Maka ini namanya dakwah demografi. Dakwah demografi kita harus digerakkan. Caranya gimana? Ya, segera nikah, perbanyak anak. Sehingga kita tidak menjadi 75% ya Ustaz Heron ya. Jadi 90%. Kita harus sayang sama keturunan kita masa depan. Mayoritas saja sudah kalah, apalagi minoritas. Jadi jadikanlah keluarga kita keluarga KB, keluarga besar. Insya Allah. Oh, kenapa ke KB ya? Tadi sampai mana? Ma'agna anhu maluhu ma kasab. Jadi kasab itu apa? Anak nih. Dan anaknya siapa itu? Anaknya Abu Lahab itu berapa?
Anaknya Abu Lahab itu ada 6. Ada 6. Ya. Yang pertama Utbah, yang kedua Utaibah. Kita akan fokus yang kedua dulu ini. Abu Lahab itu sebelum Rasulullah diutus sebagai Rasul, dia itu mencintai Rasulullah. Karena gak mungkin kalau tidak mencintai Rasulullah menikahkan kedua anaknya Utbah dan Utaibah dengan anaknya Rasulullah. Jadi Abu Lahab itu selain paman dan juga apa bahasa Indonesianya? Mertua. Jadi langsung sekaligus Utbah dinikahkan dengan Ruqayyah, Utaibah dinikahkan dengan Ummu Kulthum. Ya, kita menikahkan seseorang kalau tidak kita percayai, gak mungkin kan? Tetapi apa? Ketika Rasulullah berdakwah dan kemudian mengatakan tabat siada Abi Lahab wa tab, dia sumpahnya keluarkan, hartanya dijadikan apa? Bahasa sekarang itu apa kalau kita mendanai orang lain itu? Endorse. Dijadikan endorse. Bikin apa namanya LSM untuk menghancurkan Rasulullah. Kerahkan hartanya. Pokoknya kalau Rasulullah di sana dakwah, hancurkan. Anaknya panggil, wahai Utbah, bisa bertemu denganku selama belum menceraikan siapa? Ruqayyah dan Ummu. Lihat permusuhannya. Sampai anaknya disuruh untuk mencerai putri Rasulullah SAW supaya Rasulullah disibukkan dengan kedua anaknya menjadi janda. Ya. Maka kalau Utbah, dia mengatakan kepada bapaknya, ini dalam riwayat Ibnu Ishaq, riwayatnya mursal tapi banyak dikuatkan oleh riwayat yang lain. Kata Ishaq, kata siapa tadi? Utbah, bahasa kita, ya lah bolehlah saya cerai, tapi saya mau nikah lagi dengan si Pulana, putri dari Sa'id bin Abil As. Ya udah, saya nikahkan. Maka nikah. Kalau Utaibah, ini panjang riwayatnya, saya lihat di sini. Kalau Utaibah, dia tidak, saya akan menceraikannya dan besok akan mendatangi Muhammad. Jadi dia dengan nada yang sombong, mirip seperti bapaknya, datang ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam, langsung dia mengatakan, faqala kafartu bidinika, wahai Muhammad, aku kafir dengan agamamu. Wa faraqtu ibnatak, dan aku pun ceraikan anakmu. La tuhibbuni wa la uhibbuk, aku tidak mencintai kamu, enggak usah mencintai saya deh, dan saya pun tidak mencintai. Thumma tasallatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fashaqqa qamisahu. Kemudian menarik Rasulullah sampai sobek dan meludahinya. Coba bayangkan. Seorang anak mertua ya, menceraikan dengan bahasa yang semacam itu. Kalau ada kampak di hadapan gimana? Rasulullah dengan sabar, tapi keluar doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma inni as'alullaha an yusallita makana min masalatu alaihi kalba. Aku hanya berdoa kepadamu, mudah-mudahan kamu dihakan anjing, dimakan anjing, diroek ajag. Do you know ajag? Tahu ajag gak? Ajag. Kemudian Abu Lahab mendengar itu, dan ketika sebelum berangkat ke Syam, Abu Lahab pesan kepada kafilah yang berangkat, tolong kalau tidur malam anak saya simpan di tengah, ya, jangan di pinggir, simpan di tengah. Coba lihat Abu Lahab yang sombong seperti itu, sepertinya dia yakin itu mencaya, tapi apa? Sombong. Kalau kamu nanti ke Syam, maka suatu malam, saya agak bacakan panjang kisahnya ini. Suatu malam datanglah apa? Singa. Kemudian kalau yang lainnya diendus-endus saja, dus. Pas si Utaibah itu diambil, kemudian diterkam dan dihabisi oleh siapa? Jadi jangan takut, jangan khawatir lah. Anjing menggonggong kapilah. Apapun hinaan, suatu saat pasti diruek aja. Suatu saat Allah yang mengirim ajag, gak usah kita melawannya. Yakin gak? Yakin. Ini Utbah.
Nah, saya sebelum baca dalam sirah itu, saya kira selesai kisahnya sampai di sana. Ternyata di sini menggambarkan bagaimana ketawaduan dan keluasan hati Rasulullah SAW. Ternyata yang mati dalam kondisi kufur itu anaknya siapa? Utaibah saja. Utbah masuk Islam. Kemudian anak-anaknya Durrah, kemudian Khalidah, kemudian Izzah, anaknya 6 kan? Laki-laki 3, semuanya masuk Islam. Masuk Islam. Kemudian ketika hijrah ke Madinah, yang wanita yang namanya Durrah itu, wah dihina oleh, oh ini kamu anaknya Abu Lahab itu. Pasti kan gitu, kamu anaknya Abu Lahab. Kemudian sampai kabar itu kepada Rasulullah. Bayangkan, kalau antum disakiti, dihina, dilempar, habis. Kemudian suatu saat ketemu dengan anaknya. Terus anak tersebut dihina oleh orang lain. Apa yang untuk katakan? Alhamdulillah, nggak usah saya hina, sudah dihina orang lain. Tapi beda dengan Rasulullah. Rasulullah mengatakan la yu'dhi hayyun bimayyitin. Mengatakan la yu'dhi atau la yu'dha mayitun hayyun bimayyitin. Tidak boleh seseorang yang masih hidup dihina karena oleh orang yang sudah mati. Dibela oleh Rasulullah. Dibela oleh Rasulullah. Betapa lapangnya dari Rasulullah ini. Saya yakin sekali. Saya yakin, dan kita semua harus yakin bahwa dakwah Rasulullah itu tidak ada tendensi harta dirinya. Kalau misalkan untuk membela dirinya, gak mungkin lah. Ya, orang yang telah menghina beliau bela. Tapi benar-benar dakwah Rasulullah itu khalisalillah, benar-benar ikhlas mendakwahkan agama untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang terkadang kita gitu dai-dai ecek-ecek gitu, terkadang tidak sabar. Terkadang kita itu marah karena memang hinaan itu diarahkan kepada kita sebenarnya. Ya. Nah, ketika Rasulullah itu marah ketika agamanya diinjak-injak. Begitu. Inilah bagi kita para guru yang harus kita tiru. Jadi ketika mengajar apapun fokus kepada tujuan kita. Ya, jangan terlalu banyak membela diri ataupun hal-hal yang lain. Jadi anak-anaknya itu semuanya hancur. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Kemudian ayat selanjutnya, sayasla naran dzata lahab. Dia akan dimasukkan. Yasla itu kalau ahli tafsir, yasla itu apa? Beda dengan yadkhul. Yasla itu apa? Yasla itu seperti di sate gitu ya. Ini di sate gitu. Yasla naron dzata lahab, dia akan masuk dalam api yang menyala. Wamra'atuhu, udah jam 10 ya. Wamra'atuhu hammalatal hatab, dan istri. Kita sudah bercerita tentang siapa tadi? Ayat 1 sampai ayat 3 tadi bercerita tentang siapa? Muhammad, Abu Lahab dan anak-anaknya, selesai. Dan sekarang kita masuk ke istrinya. Ini keluarga yang benar-benar hancur lebur, hancur minah HM. Hancur minah HM. Jadi anak, bapak, istri semuanya ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Bekerja sama untuk menghancurkan dakwah Rasulullah. Jadi rumahnya itu adalah rumah penuh dosa. Coba kita lihat serang istrinya. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Dan perempuannya Abu Lahab, lihat di sini. Di dalam bahasa Arab, istri itu disebut apa? Istri di dalam bahasa Arab disebut apa? Zauj. Kita seringnya menyebut zaujah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Lihat di sini azwaja. Untuk sakinah, mawaddah dan rahmah. Kemudian di dalam doa kita, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina
Ini disebut anak-anak istri-istri kita yang punya anak disebutnya apa? Azwaj. Nah, di sini unik disebutnya imro'ah. Apa ada perbedaan antara imro'ah dan zaujah? Perempuannya Abu Lahab dan istrinya Abu Lahab. Nah, kalau kita perhatikan ayat-ayat Adam dengan Hawa, ya, Adam dengan Hawa itu cintanya sedunia sesurga, ya. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka. Adam sama Hawa itu Masya Allah seiman, seakidah, semanhaj, ya, seia, sekata, secupu. Kemudian Rasulullah an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhum ummahat. Disebut istri-istri Rasulullah juga azwaj. Jadi kalau dalam keluarga itu ada sakinah, mawaddah, warahmah, punya keturunan, solehah, Masya Allah, disebutnya azwaj. Dalam ayat yang lain, Allah bercerita tentang istrinya siapa? Fir'aun. Disebutnya zauj apa imra'ah? Disebutnya wa imra'atu Fir'aun. Istri Nabi Nuh dan Nabi Lut. Disebutnya apa? Wa imra'atu Nuhin Lut. Kenapa? Karena tidak seakidah, tidak seiman, tidak seia dan sekata. Nah, kemudian ada lagi Zakaria. Kalau Zakaria 2 kali disebutkannya. Zakaria itu kan orang beriman, istrinya beriman, tapi disebut imro'ah karena belum ada nasl, belum ada apa? Keturunan, belum mempunyai anak, sakinahnya belum sempurna. Tetapi ketika beliau sudah mempunyai anak, apa? Zakaria idnada rabbahu rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin fastajabna lahu. Lalu apa? Fastajabna lahu wa aslahna lahu zaujah. Disebut setelah punya anak apa? Setelah diberi anak yang namanya siapa? Yahya, maka disebut zaujah. Nah sekarang sekarang siapa nih? Sekarang Abu Lahab. Dia saya sekata, saya sekata. Siapa bilang? Mengeluarkan harta bareng-bareng anaknya, perangi Rasulullah. Apa yang tidak ada dalam keluarga ini? Apa? Keimanan. Tidak ada keimanan. Maka disebutnya wamra'atuhu hammalatal hatab. Wamra'ah, wanita di sini yaitu istrinya Abu Lahab terkena dengan sebutan Ummu Jamil. Siapa? Ummu Jamil. Namanya siapa? Arwa. Tadi sudah disebutkan ya. Arwa bintu Harb bin Umayyah. Berarti masih saudari siapa? Abu Sufyan. Ini gambaran seorang wanita yang luar biasa, yang membenci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai disebut hammalatal hatab. Bukan hanya hamil saja, tapi hammal, sigoh mubalagh. Artinya bukan hanya membawa, tapi apa? Membawa, sering-sering. Hammalatal hatab. Dan istrinya Abu Lahab yang bernama Arwa Ummu Jamil itu kerjaannya hammalatal hatab. Makna zahirnya hammalatal hatab itu membawa apa? Nah, disebutkan oleh Ibnu Katsir 3 tafsiran di sini. Hammalatal hatab itu membawa duri-duri, kayu bakar yang malam-malam disimpan di jalan-jalannya siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan ayat ini tabat yada abil habib watab, dia mencari-cari di mana nih. Dia mengatakan muzammaman abaina wadinahu qadaina wa amrohu abaina. Tapi gak. Puldapi TV, TV-nya umat Islam.